Hai, selamat datang di podcast Lepas Senja episode ke-21. Gue Alseons yang bakal nemenin lo ke 45 menit ke depan, bisa kurang bisa lebih. Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kalian waktu dengerin podcast ini dalam keadaan sehat. Dan kita lagi ada di masa karantina gara-gara si Koronces. Ini zaman COVID-19. Aduh, semuanya harus dilakuin dari rumah. Mudah-mudahan kalian semua tabah ya. Tetap semangat, tetap berpikiran positif, ngelihat apa-apa juga usahakan lihat dari sudut pandang positif. Meskipun di saat-saat seperti ini enggak gampang gitu loh untuk menjadi atau untuk tetap melihat atau merasakan positif. Banyak banget hal-hal yang bisa mempengaruhi emosi seseorang, cara berpikir seseorang gitu ya. Dan ini karena situasinya ya memang sulit, memang penuh tantangan, dan ini bukan cuma dihadapi negara kita tapi juga di seluruh penjuru dunia gitu ya sedang mengalami masalah ini. Dan ya kalau kitanya pengen untuk si badai COVID ini cepat berlalu, kitanya sendiri harus punya kesadaran diri dan mau dibilangin sama pemerintah, karena yang memberlakukan peraturan ini kan bukan cuman pemerintah Indonesia gitu loh, tapi di mana-mana juga sedang dilakukan aturan seperti ini, di mana masyarakatnya kalau bisa dan sebisa mungkin memang tidak bekerja dalam beberapa bidang energi dan segala macam yang memang mengharuskan mereka wajib untuk kerja, ya lakukanlah apa yang kalian bisa lakukan di rumah gitu loh. Termasuk kerjaan di rumah, belajar di rumah, kuliah di rumah, beribadah di rumah. Ya kalau misalnya pun kalian harus keluar, jangan lupa pakai masker, jangan lupa jaga jarak, jangan lupa cuci tangan. Soalnya kadang-kadang kalau pas kita lagi memang harus keluar untuk beli keperluan, kitanya udah berusaha jaga jarak, tapi kadang-kadang orang lain ya nggak bisa seperti itu. Mungkin mereka lagi konsen ya, mau beli ini, mau beli itu, dan kadang-kadang pas lagi kayak begitu kan agak susah gitu ya ngelihat ke samping kanan kiri, atau enggak pas lagi mau bayar, iya jadinya dempet-dempetan di belakang kita aja tiba-tiba tuh orang gitu kan. Tapi ya sekarang ini harus mau nggak mau saklek sih, harus to the point gitu ya sama orang, tolong jaga jarak gitu, harus diomongin gitu. Karena kalau kitanya enggak ya karena nggak enakan. Nah, ini masalah nggak enakan itu banyak loh. Kadang-kadang ya kalau misalnya lo punya kenalan, entah itu temen atau enggak itu saudara, yang tinggalnya nggak jauh dari lo, bahkan mungkin yang agak jauh dari lo, dan mereka sedang dirundung dengan kebosanan gitu ya karena di karantina ini. Dan mungkin anaknya apa ya, minta gitu ya, mau main, mau pergi, mau inilah, mau itu gitu. Terus udah gitu mereka minta pengen main ke rumah kita. Ada kan kadang-kadang rasa nggak enak untuk nolak gitu. Aduh nanti disangkain sombong, nanti disangkain gini lah, nanti disangkain itu. Tapi kalau zamannya begini mah ditolak aja udah. Karena apa? Kita nggak tahu dia udah kontak dengan siapa. Walaupun kita ngelewatin masa karantina ini udah lebih dari 2 minggu, bahkan udah lebih dari sebulan gitu ya. Tapi kan waktu lu pergi membeli sesuatu atau enggak lu membeli sesuatu melalui online, lu kontak juga walaupun nggak langsung dengan si kurir itu, ya kan? Nah, kita juga nggak tahu mereka kontak sama siapa aja. Daripada nantinya jadi salah-salahan, nantinya jadi tunjuk-tunjukkan, atau enggak jadi penyesalan yang berujung apalah kita nggak pernah tahu gitu ya. Lebih baik yaitu saklek, lebih baik to the point, lebih baik strict gitu. Walaupun lo dibilangin sombong kek, walaupun lo dibilang ini kek, penakut kek, apa segala macam, cari aman lah. Gue soalnya pernah ngalamin seperti itu dan dibilang parno, dibilang penakut, dibilang nggak percayaan apa segala macam ya. Cuman ya nggak apa-apalah dibilang seperti itu. Yang penting aman, aman buat gue dan keluarga gue di rumah, aman juga buat diri mereka sendiri, diri orang itu gitu ya, dengan keluarganya. Karena bukan berarti gue cuman takut orang lain yang akan menularkan itu, tapi juga gue juga takut kalau ternyata walaupun gue sehat-sehat aja, gue kan nggak pernah tahu kalau ternyata gue carrier gitu ya. Dan masih banyak lagi sih masalah karena tidak enak.
Dan ini bukan cuman masalah karantina atau di masa karantina, tapi juga di dalam, kehidupan pada umumnya secara global. Jadi biasanya sih rasa nggak enak itu keluar kalau kita tuh lagi dealing sama orang-orang yang justru deket sama kita. Teman deket, saudara deket gitu ya. Biasanya kalau sama yang nggak kenal ataupun kurang begitu deket gitu, kita bisa lebih tegaan atau lebih saklek ya sama orang tersebut. Cuman kalau misalnya, kita sama orang-orang yang dekat apalagi keluarga gitu ya, atau temen yang bener-bener sahabat hopeng gitu, itu biasanya agak lebih berat gitu loh untuk bisa saklek. Gue waktu masa karantina ini, ada sempet gitu ya, dilema. Jadi ada temen gue yang sebenarnya dibilang deket, nggak deket tapi deket gitu ya. Dia lagi mau, melakukan satu usaha lah gitu dan dia minta tolong gue. Sedangkan gue sendiri udah padet gitu. Makanya ini aja nyari waktu untuk bikin podcast saya susah bener gitu kan. Nah, dia minta tolong gue untuk support ini, untuk bantuin dia ini, untuk ngajarin dia ini, terus dia tuh tipe orang yang kalau menurut gue yang gue kenal selama ini dari dia adalah orang yang selalu ngerasa paling gitu ya dan selalu ngerasa lebih dari orang lain. Lebih ngerti, lebih jago, lebih lah pokoknya gitu ya. Nah, waktu dia datang ke gue dan mengungkapkan gitu karena dia tahu gue mengerjakan apa yang dia pengen kerjain gitu. Jadi dia minta gue untuk bantuin dia, untuk support dia, untuk ngajarin dia dan segala macam. Nah, waktu lagi bicara-bicara itu, ya gue dengerin dulu dong dia maunya apa, dia maunya kemana gitu kan ya. Dan di saat menceritakan itu ya dia ceritain gitu, "Gue kan bisa begini, gue kan jago ini, gue kan, ngerti ini dan itu dan segala macam," gitu ya. "Jadi gue pengen ngelakuin yang kayak gini, nanti lu, bantuin gue ya, support gue gini gini gini." Terus udah gitu dia minta gue untuk ceritain gimana awalnya gue ngelakuin kerjaan gue itu gitu ya sampai sekarang, dia minta gue untuk ngejelasin sama dia dan waktu gue mencoba menjelaskan itu, yang dia minta pencerahan itu gitu loh, gue mencoba untuk, bercerita secara nggak lama sih, ya secara singkat tapi padat gitu. Terus dia bilang, kalau dia udah ngerti itu bahkan lebih gitu ya, gue udah sampai ke tahap yang gini. Cuman di situ gue ngomong, "Loh jadi ngapain dong lo minta pencerahan dari gue? Lo kan udah tahu segalanya. Lo udah bisa dan mengerti, udah menguasai lah. Jadi apalagi yang lo butuhin dari gue?" Cuman di saat itu gue kayak ngedapet pencerahan secara pribadi gitu ya saat ngobrol sama dia. Kalau gue nggak pernah membicarakan apa yang gue pengen sampaikan ke dia sudah dari sejak lama. Karena gue temenan sama dia udah lumayan lama banget gitu ya. Dan, karena dia orangnya begitu walaupun kita deket, ya gimana ya, itu omongan tuh nggak pernah nyampe. Mungkin karena gue nggak enakan takut menyinggung, dirinya dia, takut ribut. Tapi dengan melihat temen gue ini, selalu kayaknya kepentok dengan masalah yang sama gitu ya, dan gue lihat dari, perjalanan hidupnya dia yang dia ceritain juga gitu loh ke kita-kita, dan gue nggak ngerasa jadi temen yang kurang baik gitu ya, karena gue nggak pernah mengungkapkan hal ini di mana gue ngelihat beberapa kali dia ngalamin kepentok lagi dengan hal yang sama, kepentok lagi dengan hal yang sama, dan ya akhirnya gue memberanikan diri untuk mengungkapkan pendapat gue. Karena waktu itu dia juga minta soal pendapat ya, pendapat gue soal dirinya dia, soal apa yang dia mau lakuin. Gue bilang gini, memang mungkin ya kadang-kadang kita tuh ngerasa, kita paham, kita mengerti, kita pandai dan segala macam, kita jago lah gitu loh dalam satu bidang. Tapi selama kita nggak mulai atau maju atau melakukan hal itu secara real, kita nggak lebih dari mengerti secara teori. Karena dalam pelaksanaannya seringnya dan kerap kali gitu ya, orang akan mendapatkan atau mengalami hal-hal yang di luar teori. Dan orang yang sudah memulai melakukan hal itu, kerjaan itu apapun
itu akan lebih jago dari orang yang mengetahui cuman teori doang. Itu pendapat gue. Gue nggak tahu kalau menurut lo pendapat gue salah apa benar atau gimana pendapat lo. Tapi kalau menurut gue orang yang sudah bekerja walaupun dia tidak begitu menguasai teorinya, cuman dia sudah kerja tahunan gitu ya, itu lebih buat gue sih ilmu dia udah lebih luas gitu loh daripada orang-orang yang hanya mengetahui soal teori. Abis itu hening. Dan gue sempat ada rasa nggak enak gitu ya. Aduh tersinggung nih anak nih pas gue ngomong gitu. Dan di dalam hati gue ada lagi yang ngomong, lah selama ini banyak kok hal-hal yang bikin lo nggak enak dikarenakan ucapan-ucapan dia, dikarenakan sikapnya dia, dan lu juga ngelihat ada beberapa temen lu juga merasakan hal yang sama dan berpikiran hal yang sama. Tapi nggak ada satupun di antara kalian yang berani ngomong gitu loh selama bertahun-tahun. Dan akhirnya gue menguatkan diri gue gitu. Enggak, gue harus ngomong sama dia karena gue pengen dia lebih maju, karena gue pengen dia lebih baik. Itu yang bisa gue lakukan sebagai teman. Dan abis itu dia pindah topik. Dan akhirnya ujung-ujungnya dia minta gue untuk mengenalkan klien gue ke dia. Dan di situ gue cuma bisa ketawa gitu ya. Dan di situ gue harus saklek. Gue harus benar-benar tegas gitu ya. Karena kalau gue mencra-mencre, nah ada orang yang nggak bisa dimencra-mencrein. Jadi gue bilang gini sama dia, kalau lu minta pendapat gue akan beri. Lu minta gue share pengalaman gue bakal ceritain. Kalau lu minta gue mensupport lu, gue bakal support lu secara mental gitu ya. Gue akan menyemangati lu. Tapi kalau lu minta gue kenalin sama klien gue, itu namanya lu minta jalan pintas dan lu cheating gitu ya. Dan bukannya apa-apa, tapi gue sendiri meniti karir ini dari nol, dari bawah, tanpa pertolongan siapa-siapa, dan tidak mendapatkan support dari keluarga, bahkan dari teman dekat gue, termasuk dia maksudnya. Bener loh, gue jujur-jujuran aja ya, selama ini gue ngelakuin apapun, nggak ada tuh yang namanya saudara gue ataupun keluarga gue ataupun teman dekat gue yang bantu nge-share atau merepost kerjaan gue yang gue share di sosial media. Yang nge-share itu justru teman-teman gue atau orang-orang yang nggak deket, bahkan yang nggak kenal sama gue, yang cuman kenal gue cuman di Facebook doang. Nggak ada yang bahkan nanyain lu gini sekarang, lu ngapain sekarang, apa segala macam gitu. Ada yang concern atau ada yang peduli gitu, nggak ada. Jadi ini usaha sudah bertahun-tahun gitu ya, udah hampir 10 tahun loh gue meniti karir ini gitu ya, dan setengah mati untuk gue step demi step gitu sampai gue sekarang dan sampai gue bisa mendapatkan klien-klien. Dan sekarang lo minta gue untuk ngasih itu klien ke lo. Gue bilang mendingan gue ngajarin lo apa yang gue lakuin sampai bisa mendapatkan penghasilan dari kerjaan itu. Bukannya gue ngerasa takut tersaingi atau segala macam. Gue percaya kok rezeki itu nggak bakal salah. Rezeki itu orang udah punya masing-masing porsinya gitu ya. Cuman gue sendiri selalu ngajarin ke anak gue bahwa segala sesuatu itu ada proses. Tidak ada apapun yang instan. Kecuali lu dapat satu jackpot, itu luck namanya. Tapi kalau lu mau mendapatkan sesuatu yang yang langgeng, yang lama, yang berbuah besar dan bertahan lama hasilnya maksudnya, itu lo harus menikmati, harus menjalani satu proses. Itu dari anak gue kecil loh. Gue selalu menekankan ke mereka, segala sesuatunya itu ada proses. Dan gue udah berapa kali ngomong di podcast ini mengenai proses. Kalau gue gak menerapkan itu ke teman gue, itu gue dosa banget gitu ya. Jadi gue juga ngomong sama dia, lu harus menjalani satu proses biar lu bener-bener ngerti susahnya meniti karir, mencapai sesuatu yang lu inginkan. Gak ada satupun yang instan.
nggak ada satupun yang, apa ya, mie instan aja lo harus nyeduh air dulu gitu kan, harus ngudek dulu, harus nunggu dulu beberapa menit, harus buka bumbunya dan segala nggak ada. Termasuk yang namanya lo mau makan biskuit, lo harus ke toko dulu, beli dulu, pulang, buka dulu, disiapin baru lo makan, ya kan? Nggak ada yang tiba-tiba plung gitu muncul di depan lo. Ya gitu, akhirnya gue ngomong kayak gitu, dia juga ketawa-ketawa, tapi nggak lama daripada itu, suasananya kayaknya agak jadi kurang enak karena gue saklek, karena gue bener-bener berusaha dan gue bener-bener, apa ya, menegaskan ke diri gue sendiri gitu ya, "Lo harus tegas kali ini, lo harus saklek kali ini, karena kalau tidak, udah sering kali gitu ya, karena gue nggak enak, karena gue takut nyinggung orang, karena gue takut orang ngerasain apa, gue akhirnya nggak ngomongin sesuatu yang pengen gue ungkapin. Akhirnya orang itu tetap bikin gua nggak enak gitu ya, orang itu bikin tetap gue marah atau gue sedih atau gue kecewa dan gue nggak bisa ngeluarin atau apa ya, meluapkan apa isi hati gue dan pendapat gue, akhirnya ya mendem di dalam, guanya jadi senep, dianya nggak ngerti, dan guanya juga jadi, ya guanya yang rugi gitu loh. Guanya yang jadi rugi perasaan, pikiran gitu kan. Nah, kejadian kayak temen gue ini nggak cuman sekali, 2 kali gua alamin, tapi sering. Orang pertamanya nanya-nanya gitu ya, gue ngapain aja, gimana cara gue ngelakuin dan segala macam, dan akhirnya ujung-ujungnya, "Kenalin gue dong sama klien-klien lo." Gue kadang-kadang nggak sampai di pikiran gue loh, gimana ya punya satu keberanian untuk meminta, apa ya, meminta orang itu ngasih langganannya ke elo gitu kan. Itu rada-rada nggak masuk di akal gue sih, dan tadinya gue pikir ada ya manusia-manusia yang punya pikiran seperti itu, ternyata ada loh, ada dan eksis di dunia ini, dan ternyata gue mengenal beberapa orang teman dan saudara yang seperti itu. Gue tuh dulunya ya orangnya tuh susah untuk saklek, susah untuk ngomong apa adanya, selalu mikir apa ya nanti perasaan dia, apa nanti pikiran dia, nanti takut orang itu tersinggung atau takut ribut atau takut apa gitu ya. Selalu banyak pemikiran-pemikiran yang bikin gue nggak mengungkapkan, pendapat gue atau perasaan gue. Akhirnya gue terjebak di dalam satu situasi yang nggak enak, dan gue pun jadi punya ya tadi itu, perasaan dan pikiran yang jadi nggak enak juga, jadi senep gitu. Nah, ya itu, setelah makin ke sini, gue makin memprioritaskan kebahagiaan gue dan lebih nggak terlalu mikirin gitu ya, orang nanti mikir apa, tersinggung apa enggak. Yang buat gue yang terbaik, buat keluarga gue yang terbaik, orang-orang yang gue kasihi terbaik, itu yang gue jadiin prioritas. Karena dulunya kadang-kadang gue menomorduakan hal itu demi untuk menjaga perasaan orang. Nah, lo mungkin pernah berada di dalam situasi dan kondisi seperti ini. Ceritain ya sama gue kalau misalnya lo lagi ada kesempatan untuk ngetik-ngetik di kolom komen, apa sih, eee, apa tantangan-tantangan untuk saklek, biasanya itu terjadi di mana? Temen gue ada loh, gara-gara masalah saklek dan gak enakan gini, sampai cerai. Bisa berujung ke masalah seperti itu gitu loh. Jadi dia itu, eee, apa ya, ada masalah dengan mertuanya sama iparnya. Dan dia udah ngomong sebenarnya sama suaminya gitu ya, masalahnya gimana, dia nggak pengen, mertuanya sama iparnya tuh terlalu ikut campur sama masalah keluarganya dia. Dan dia juga agak kurang suka kalau si kakak iparnya ini suka nginep-nginep di rumahnya dia gitu ya. Karena kan ya gimana ya, kadang-kadang kita punya loh, keinginan atau kebutuhan untuk punya space atau ruang sendiri, di mana kita udah capek kerja gitu ya, pengen ngapa-ngapain sama anak-anak, pengen ngelakuin apa aja, pengen pakai daster gitu kan, pengen pakai celana pendek, keluar rumah, dan itu nggak bisa gitu loh kalau misalnya ada kakak ipar, ya pasti segen lah, apalagi ada mertua gitu. Kalau misalnya mungkin cuman beberapa minggu, oke lah gitu ya. Tapi kalau sampai
yang lama-lama itu, dan gue tahu lamanya tuh sampai wow gitu ya. Dan bukan nggak ada rumah, ada rumah masing-masing gitu. Cuman, mereka tuh suka ngumpulnya di rumahnya dia itu. Nah suaminya memang lagi, kerjanya tuh banyakan di luar kota. Dan suaminya juga nggak enak untuk bilang gitu ya sama kakaknya atau sama orang tuanya, kalau apa, ya kadang-kadang mereka butuh privacy. Dan kalaupun mereka mau pergi keluar kota, itu pun selalu diikutin gitu loh. Jadi nggak pernah bisa yang namanya keluar kota tuh satu keluarga aja gitu kan. Dan itu butuh loh, butuh banget tuh. Kadang-kadang ya, gue tuh dulu pernah malah denger, ada sepupu gue justru disuruh sama orang tuanya yang tinggal di situ, "Udahlah kalian liburan deh sendiri," gitu, "sekeluarga, apa, mama papa di rumah aja." Karena memang mama papanya orang tuanya tinggal di rumahnya gitu ya. Tapi itu kan pengertian ya namanya, "Gue udah tinggal di rumah lo, nah sekarang lo pasti butuh kan waktu atau kesempatan untuk satu keluarga aja, dapat liburan, lo liburan deh lo sama keluarga lo." Itu namanya pengertian gitu, berarti kan toleransinya tinggi banget nih orang tua. Nah ini yang gue lihat dan gue pernah datang sendiri gitu ya ke tempatnya dia, itu jutek-jutek banget gitu ya, iparnya jutek, mertuanya jutek gitu ya, ngomongnya juga nggak enak gitu loh ke orang yang tamunya dia, padahal gitu ya mukanya tuh membuat orang yang bertamu tuh rasanya nggak enak. Padahal rumahnya temen gue gitu kan, ya udahlah gue juga nggak cari perkara gitu ya sama temen-temen gue. Cuman cukup untuk melihat gimana sih kehidupan dia, gimana sih rasanya dia, karena waktu itu kan kita kan pada goda-godain ya, "Alah masa sih segitunya banget, masa sih segitunya banget." Nah dia bilang, "Lu kapan deh lu ke rumah gue, lu ketemu tuh yang namanya sama mertua gue sama ipar-ipar gue." Dan pas begitu kita ke sana, iya ya bener udah gila galak banget gitu kan, mukanya tuh sudah gitu setiap berapa jam gitu ya dia nanya, "Belum pulang teman-teman kamu?" Gitu kan. Itu kan membuat kita tuh jadi nggak betah gitu. Nah gue ngebayangin kalau cuman dia yang ada di situ. Pasti mungkin rasanya kayak dibully, dia sih ngomong gitu ya, "Gue tuh kayak dibully kalau di rumah gue sendiri." Makanya gue tuh, apa ya, gue tuh pengen punya tempat sendiri, toh mereka semuanya sudah punya tempat tinggal gitu loh. Nah, masalah itu dibiarkan berlarut-larut sampai akhirnya sampai ke keluarganya si temen gue, dan karena nggak enak, akhirnya temen gue nyerah. Di satu titik, di satu poin dia nyerah. Gue nggak kuat lagi untuk berkompromi sama keluarganya laki gue. Dan lakinya juga ngerasa terjepit gitu ya, posisinya ngerasa terjepit, dia takut sama, kakak-kakaknya, dia takut sama orang tuanya, tapi dia juga susah gitu ya untuk, memproteksi perasaan si istrinya, dan akhirnya mereka setiap kali ngomongin masalah ini berantem. Berantem berantem berantem, sedangkan si ipar dan mertuanya ini tidak tahu apa-apa, karena mereka nggak pernah mengungkapkan perasaan mereka dan ya unek-uneknya gitu loh sebenarnya apa sih yang mereka rasain saat, mertua ini dan ipar-ipar ini, apa ya, tinggal di situ gitu loh. Gimana sih perasaan dia, apa sih yang dia rasain, dia setuju atau tidak. Dan pendapat ini tuh nggak pernah bisa keluar, ngantem ke dalam dan akhirnya menghantam si keluarga ini, pasangan ini. Dan akhirnya berpisah. Karena ya menurut temen gue, eee, si suaminya lebih mementingkan ipar dan orang tuanya, di mana sebenarnya kalau dicari jalan tengah semestinya bisa gitu ya, diomongin baik-baik. Ya kan nggak selalu yang namanya mengungkapkan pendapat atau perasaan itu dengan marah-marah atau dengan histeris gitu ya, adalah cara-caranya gitu loh. Kadang-kadang ada kok gue, ingin menyampaikan satu pendapat gitu ke keluarga gue, orang tua atau enggak ke kakak gue ataupun ke mertua gue gitu ya. Tapi dengan cara yang diplomatik, diplomatis. Dan, ya bisa aja dicari jalan tengahnya yang sama-sama enak gitu loh, yang enakin sana dan enakin sini. Tapi ya kitanya harus saklek gitu, harus, eee,
ya juga memprioritaskan kebahagiaan dan keinginan dan kebutuhan dan yang terbaik buat diri kita dan buat keluarga, ya nggak sih? Bukan cuman, mementingkan satu pihak, ya timpang akhirnya. Dan ya jadi saklek itu bukannya jadi orang yang kejam dan nggak peduli dengan apa yang dirasakan orang lain, tapi juga bisa, apa ya, jadi saklek dengan apa yang kita pikirkan dan rasakan gitu ya, maksudnya mengungkapkan itu ke orang dan juga bisa menerima kalau orang saklek sama kita. Jangan cuman mau satu arah tapi juga bisa mengerti dan memahami kalau misalnya ada orang yang mengungkapkan hal tersebut ke kita gitu loh. Jadi jangan cuman mau menang sendiri maksudnya, gitu. Gue nih dari tadi tuh ngomongin soal saklek, seklek, saklek, seklek, sampai mau keselak gue. Eh, lagi pada puasa ya? Lagi karantina begini, ada nggak sih perbedaan, rasa puasa di dalam masa karantina seperti ini? Apa lebih gampang karena lo di rumah jadi godaannya juga agak mengurang gitu ya, kalau keluar mungkin ngelihat ini atau ketemu sama orang yang nyebelin. Tantangannya masih lebih banyak, cobaannya lebih banyak gitu kan. Kalau di rumah, apakah berkurang tantangannya atau malah makin besar gitu ya, karena ngelihat dapur, makanan, minuman, dan mungkin apa ya, ngurusin anak lebih intens gitu kan, ngadepin pasangan lebih intens. Kalau misalnya di karantina dengan orang-orang yang sangat menyenangkan, lo beruntung banget. Karena gue merasa beruntung. Karena suami gue dan anak-anak gue adalah orang-orang yang menyenangkan untuk bersama-sama di dalam masa karantina. Dan gue juga ngeliat gitu loh, ada beberapa teman atau saudara gue yang banyak mengeluhkan masalah ini, termasuk juga di WA grup orang tua murid gitu. Karena mereka harus secara intens ketemu sama anak-anaknya, secara intens ketemu dengan, pasangannya, dan itu ya banyak yang curhat-curhat gitu ya. Dan gue ngerti banget nggak semua orang tinggal atau berada di satu tempat di saat karantina ini dengan orang yang membuat mereka nyaman. Ada juga orang yang, apa ya, harus berada di satu tempat bersama dengan orang yang membuat dia kesal, membuat dia ngerasa tersiksa gitu ya, batinnya, mentalnya. Gue tahu dan ngerti banget itu bukanlah suatu hal yang mudah untuk dijalanin. Ya mudah-mudahan dengan adanya masa karantina ini, orang-orang yang punya masalah dengan pasangannya ataupun dengan anak gitu ya, atau dengan dirinya sendiri bisa memakai waktu-waktu ini untuk menyelesaikan masalahnya, untuk memperbaiki masalahnya, dan untuk lebih berkembang dan lebih, maju lagi gitu. Minggu lalu gue kehilangan tante gue yang gue sayangin. Gue kebetulan dari kecil sampai gue sebelum nikah tuh sering main dan bahkan nginep gitu ya di rumah mereka. Mmm, itu berat banget tuh di masa Covid ini bagi, orang yang misalnya ditinggal pergi gitu ya. Dan kitanya pun saat datang dan mau mengungkapkan apa ya, support kita, rasa kita, itu tuh kehalang gitu karena kan harus jaga jarak. Di mana lu sama orang yang deket sama lu, waktu dia ngerasa kehilangan, lu pasti pengen meluk, pengen apa ya, pengen pengen kasih comfort gitu loh sama sepupu lo, sama keluarga lo, sama om lo, dan itu lo nggak bisa gitu. Dan di saat itu pastinya juga orang yang sedang berkabung ini butuh butuh support itu, dan mereka nggak bisa dapetin. Waktu tante gue dirawat, kebetulan sempat dirawat beberapa minggu, itu pun rasanya juga berat ya, karena selama ini gue tuh, deket dengan beberapa sepupu gue, ini salah satu sepupu gue. Dan biasanya kalau salah satu dari kita ada yang sakit atau ada keluarga yang sakit, kita pasti nemenin, bisa sampai nginep-nginep gitu loh, nemenin mereka nungguin misalnya ada yang masuk ICU gitu. Dan waktu mamanya lagi dirawat, ya kita cuma bisa di rumah gitu ya, saling support lewat WA group.
pengen ada di sana nemenin mereka, bersama mereka tuh nggak bisa. Dan bener-bener nih gara-gara si COVID-19 ini tuh bener-bener yang suasananya juga jadi beda banget gitu ya, dan sulit gitu loh, mau ngapa-ngapain tuh susah, mau duduk juga harus jauhan, berdiri juga harus jauhan, ngelihat keluarga nangis juga susah untuk apa ya, mengekspresikan emosi kita, itu susah banget. Semuanya pakai masker gitu kan, nggak kebayang ya buat semua keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang terkasihnya dikarenakan virus ini, karena mereka nggak bisa ngelihat dan menghantarkan ke peristirahatan terakhir orang yang dikasihi mereka. Tapi yang pastinya saat kita kehilangan orang yang dikasihi kita gitu ya, pasti berat dan sedih. Dan kita cuma bisa berdoa supaya semua keluarga yang ditinggalkan ya diberikan kekuatan, diberikan penghiburan. Aduh, maaf ya kalau akhir-akhirnya aku malah ngomongin soal ini. Soalnya tadi pas lagi ngomongin itu kok keinget dan keinget lagi rasanya. Oke. Udah. Nanti gue nangis lagi di sini. Aduh, udah. Ya, pokoknya buat kalian yang lagi puasa, semoga diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dilancarkan semua ibadahnya, dan semoga semua menjadi berkah. Dan kalau kalian nggak penting-penting banget untuk pergi keluar kota, apalagi keluar negeri, mendingan di rumah aja. Jangan mudik. Tadi gue barusan ngeliat Instagramnya Jakarta Info. Gile, itu bandara udah ngantri panjang banget. Ya kalau kalian gak penting-penting banget keluar rumah, kalau gak penting-penting banget pergi-pergi keluar kota, janganlah, jaga keluarga kalian, jaga diri kalian, jaga keluarga yang gak serumah sama kalian, orang tua, keluarga, teman, dan sesama, supaya kita sama-sama sehat dan supaya badai ini cepat berlalu. Masa-masa COVID-19 ini cepat lewat, kurvanya cepat turun, dan kalaupun sudah turun, kayaknya kita harus saling menjaga juga untuk beberapa waktu ke depan, karena kalau enggak bisa kena wave kedua. Jadi ya itu harus punya kesadaran lebih tinggi gitu ya. Kesadaran bukan cuman untuk memproteksi diri, tapi juga memproteksi orang lain, memproteksi orang-orang terkasih kita. Oke, sampai sini dulu gue temenin kalian di podcast Lepas Senja episode ke-21. Sampai ketemu di waktu yang tidak begitu lama. Mudah-mudahan tetap semangatin gue. Oke. Gue akan kembali ke aktivitas gue dan kalian pasti akan kembali ke aktivitas kalian masing-masing. Tetap semangat ya, jangan kendor semangatnya, jangan kasih longgar. Apa aja deh, yang penting lo senang. Pokoknya selamat beraktivitas, tetap sehat, salam untuk keluarga dan orang-orang terkasih kamu. Sampai ketemu lagi, Alison, ciao.